Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang telah memuliakan dan menjadikan kehidupan yang kekal dan abadi menjelang dari setiap kehidupan keturunan Adam yang akan datang kepada mereka kehidupan yang kekal, yang akan muncul kepada mereka kehidupan yang abadi. Dan setiap apa-apa dari perbuatan kita di muka bumi, dari setiap ucapan kita, dari setiap langkah kita, dari setiap nafas kita, yang kesemua itu menjadi modal untuk mencapai kebahagiaan yang kekal atau kehinaan walhiyadillah yang dimuliakan Allah. Telah kita dengar tadi penyampaian ayat yang demikian jelasnya, yang menjawab daripada sedemikian banyak permasalahan yang muncul. Tadi disampaikan oleh ayahanda kita Bapak Haji Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, bahwa dalam setiap kesulitan akan muncul kemudahan. Dan tentunya hal ini janji Rabbul Alamin alladzi la yukhliful mi'ad. Maka kita telah lihat setiap kesulitan-kesulitan yang muncul di muka bumi ini, ketahuilah kemiskinan, perpecahan, pecah belah, gempa bumi dan musibah telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, bahwa beliau bersabda, setelah aku wafat akan kalian lihat sedemikian banyak hal-hal yang tidak kalian sukai. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud satarawna ba'di atharatan. Kan kalian lihat hal-hal yang tidak kalian sukai setelah aku wafat nanti, berupa musibah, berupa kesulitan, berupa tangis dan permasalahan. Maka sang Nabi menyampaikan, fasbiru, bersabarlah kalian sampai kalian jumpa denganku di telaga haud. Hadirin hadirat kita semua, muslimin muslimat yang mendapatkan musibah di muka bumi, telah dihibur oleh pemimpin muslimin muslimat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan berjumpa dengan beliau di telaga haud. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan tentunya di malam hari yang agung ini, sebenarnya saya tidak pantas menyampaikan tausiah apa-apa, karena waktu dan tempat saya serahkan kepada guru mulia kita. Kan tetapi beliau masih dalam perjalanan selesai acara di Bijakara yang barangkali terlambat. Oleh sebab itu saya menyampaikan sedikit tausiah dan mengenalkan bagaimana budi pekerti beliau yang demikian indah. Beliau adalah seorang yang telah mencapai derajat al-hafidh, yaitu hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matannya. Dan beliau juga bergelar al-musnid, yaitu yang menyimpan ribuan sanad hadis dari beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hanya tinggal beberapa saja ulama di dunia yang mencapai derajat ketinggian ilmu syariah semacam ini. Dan beliau sampai ke bumi Jakarta dan kunjung selama 1 minggu. Dan alhamdulillah beliau juga akan hadir ke majlis kita di malam ini insyaallah. Beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab hadits nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau. Dan demikian hadirin, dan demikian budi pekerti yang sangat indah. Dan beliau orang yang sangat ramah kepada semua orang. Bahkan ketika salah seorang anti maulid
tidak suka dengan maulid, benci dan selalu benci dan selalu. Sekali waktu jumpa dengan beliau di salah satu acara, lantas beliau mengambil tangan orang itu dan menciumnya. Maka orang itu menangis. Saya benci orang ini seumur hidup saya. Anak saya juga tidak cium tangan sama saya. Orang ulama ini cium tangan saya. Meruntuhkan daripada kebenciannya kepada beliau dan menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi. Hadirin hadirat, demikianlah indahnya budi pekerti, dan tentunya saya tidak punya waktu yang sangat banyak untuk berbicara.